Selamat jalan. Kesimpulan pertama, bahwasannya revolusi mental telah gagal. Muhammadiyah, sebuah organisasi besar, menyoal terhadap sebuah rencana pembangunan pendidikan, disinyalir tidak terdapat frasa agama. Sehingga agama menjadi sesuatu yang hilang dalam bahasan, yang itu berarti bertentangan. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ada dua dasar yang sangat kuat dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang menegaskan tentang personifikasi akhlak Islam yang ideal ada pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada teladan yang baik buat kamu. Dalam keterangan lain Rasul juga mengingatkan, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Pada pertemuan kali ini, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang revolusi akhlak. Revolusi akhlak ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipahami secara luas di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Karena kita punya keadaan di mana negeri ini pernah mengumandangkan dan memunculkan personifikasi yang berhubungan dengan revolusi mental. Dan hal ini membuat kita mengerti bahwa revolusi mental telah membuat kita kehilangan arah. Karena kita semua berada pada satu keadaan yang membuat kita terkaget-kaget. Di mana pihak pemerintah secara resmi memberikan izin untuk produksi minuman keras, yang dimana itu membuat terjadinya ketegasan bahwa minuman keras dihalalkan di negeri kita. Para jamaah kaum muslimin yang berbahagia, hal-hal yang akan kita bentangkan dalam pertemuan kali ini mengajak kepada kita untuk mengerti bahwasannya persoalan yang berhubungan dengan revolusi akhlak akan berhadapan secara sangat tegas dengan revolusi mental yang secara historis merupakan sebuah formula yang pernah dilakukan oleh para kaum komunis di tahun 1950-an. Sementara yang berhubungan dengan akhlakul karimah merupakan sebuah tata nilai normatif yang telah dimiliki oleh umat Islam di seluruh dunia dengan simbol yang bertumpu kepada sosok seorang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bahwa pada hari ini kita berada pada satu keadaan di mana kaum muslimin di Indonesia menjadi kaum mayoritas yang dipaksa untuk kehilangan identitasnya, yang dipaksa untuk membenci kemuliaan dan keunggulan ajaran agamanya. Maka dari itu, revolusi akhlak akan kita bangun diawali dengan kebersihan hati. Kebersihan hati sebagai sebuah nilai transendensi yang membuat orang punya kebeningan dan ketepatan secara keyakinan, keimanan, dan juga hal yang berhubungan dengan landasan spiritual ketika seseorang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Revolusi akhlak meniscayakan sebuah kerja. Kerja penataan diawali dengan proses-proses tarbiyah ruhiyah, tarbiyah syakhsiyatul islamiyah, pendidikan untuk menjadikan diri bagian daripada kemuliaan Islam dan umat Islam. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan adanya pengesahan daripada minuman keras, ini merupakan sebuah bentuk penampakan secara terbuka orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki jiwa Pancasila yang nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa. Hal lain yang kemudian menjadi perhatian kita adalah pihak Muhammadiyah, sebuah organisasi besar, menyoal terhadap sebuah rencana pembangunan pendidikan, disinyalir tidak terdapat frasa agama. Sehingga agama menjadi sesuatu yang hilang dalam bahasan, yang itu berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 31 yang menyatakan bahwa membangun negara ini dengan melandaskan kepada prinsip-prinsip akhlak
prinsip-prinsip norma-norma budi pekerti yang diambil daripada pedoman dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pembicaraan kita berhubungan dengan revolusi akhlak ini berbicara tentang dibangunnya karakter-karakter yang memiliki nilai-nilai transenden yang kuat, kejujuran, keadilan, keberanian, sportivitas, rasa malu, dan sikap-sikap positif lainnya. Jamaah kaum muslimin di seluruh Indonesia maupun dimanapun bisa menyimak hal ini, kita ingin mengatakan bahwa revolusi akhlak berarti penataan diri setiap waktu. Hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Artinya kita tidak memerlukan revolusi mental yang terbukti telah membuat mental yang rusak. Berbakti kepada orang tua terabaikan, sikap baik dengan tetangga tercerabutkan, dan hal-hal yang sifatnya bersifat norma-norma positif menjadi hilang karena pelajaran-pelajaran yang diberikan berhubungan dengan budi pekerti tidak memberikan nilai transendensi dan nilai-nilai norma yang memiliki ruhiyah yang memadai. Artinya apa? Pertama kita tegaskan dulu, revolusi mental telah gagal. Kita lihat saja para koruptor. Jenis korupsi macam apa yang bisa kita lihat? Sehingga akhirnya negeri ini tidak mampu untuk merespon kelakuan para koruptor-koruptor yang telah mencaplok dan menggarong uang negara dalam jumlah yang sangat besar. Kaum muslimin yang ada dimanapun menyimak penyampaian ini menjadi perhatian buat kita. Bahwa hal-hal yang berhubungan dengan revolusi akhlak merupakan sebuah nilai yang diawali dengan pribadi. Saksiatul Islamiyah. Langkah kedua adalah pembentukan keluarga. Keluarga batih yang dimana ada ayah dan ibu meniscayakan kasih sayang yang adil dan merata dengan orang-orang di rumah. Yang tentunya keluarga besar lebih lanjut, di sana ada keluarga, sanak famili, ada kakak, ada adik, ada paman, ada sepupu. Semua mereka juga harus dikawal untuk senantiasa bergerak menuju proses-proses tarbiyah atau takdib menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Jamaah kaum muslimin, hal-hal yang berhubungan dengan revolusi akhlak telah mempertontonkan sebuah kewibawaan yang luar biasa. Di penjaranya Habib Rizik Syihab dan teman-teman pejabat-pejabat dan pengurus-pengurus pucuk daripada Front Pembela Islam, ini merupakan sebuah pengorbanan dari mereka yang mengusung revolusi akhlak sebagai bentuk dibangunnya mental spiritual, hamba Allah yang tertib beribadah, hamba Allah yang senantiasa membangun kebaikan yang melahirkan perbaikan. Revolusi akhlak adalah satu hal yang akan membuat negara kita menjadi pengecualian. Indonesia kita menjadi sebuah keberadaan negara yang berkekuatan hukum karena masyarakatnya memberikan dukungan penuh dengan semangat revolusi akhlak. Revolusi akhlak membutuhkan contoh. Contoh utamanya bernama Rasulullah SAW. Dengan revolusi akhlak kita memberikan contoh bentuk bagaimana keluarga itu dikelola. Mari kita terus menata rumah tangga kita menata hubungan kita dengan sanak famili kita, sehingga kemanapun kita berjalan, orang-orang tetap akan melihat kita sebagai orang yang berbudi pekerti. Revolusi mental, selamat jalan. Kesimpulan pertama, bahwasannya revolusi mental telah gagal. Maka penataan akhlak harus diawali dengan contoh teladan dari para guru dan orang-orang yang bersamanya, termasuk orang tuanya, dan juga meniscayakan kerja-kerja kolektif yang mengantarkan terbangunnya kepribadian sebagai orang yang memiliki akhlak yang sempurna. Yang kedua, diperlukannya bentuk-bentuk perlindungan secara kekuasaan di tingkat superlokal. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk penataan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kehidupan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki tanggung jawab, dan mereka akan menjadi orang-orang yang memberikan kebahagiaan kepada keluarganya dan orang-orang yang ada dalam lindungan mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, berbicara revolusi akhlak berarti berbicara tentang perbaikan diri sendiri. Diawali dengan kesadaran terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Disadarkan bahwa kita perlu melakukan perbuatan dengan landasan iman dan ilmu, kebaikan dan perbaikan. Inilah yang bisa disampaikan. Semoga apa-apa yang berhubungan dengan kegiatan dan penyampaian tausiah, Ustadz Alfian Tanjung bisa membersamai kaum muslimin dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.